Umum Yayasan Abulia Tama serta pengurus-pengurus yang lain, Ustadz Idrus, Ustadz Hud, Ustadz Faiz, Ustadz Muhammad dan Ustadz Muhammad II ini yang berbahagia, serta tidak lupa Ustadz Haris Setiawan selaku Direktur Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah. Kesempatan pada hari ini kita sampaikan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, yang Yaumul Sayyidul Ayyam, ya, hari yang pertama kita bersama-sama berkumpul dalam rangka menyaksikan pelantikan pejabat baru di lingkungan LPI Hidayatullah yang insya Allah segera kita mulai. Syukur kedua Bapak Ibu karena kita sampai saat ini insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sehat walafiat ini membawa manfaat dan barokah yang banyak untuk kita semua. Salam salam semoga Allah aturkan pada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara pelantikan pejabat baru di lingkungan LPI Hidayatullah Jumat 3 Juli 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kemudian prosesi pelantikan yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Haris Setiawan selaku Direktur LPI Hidayatullah, kemudian penyerahan SK yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Umar selaku Ketua Umum Yayasan Abulia Tama, didampingi oleh Direktur. Dilanjutkan dengan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan, yaitu oleh Ustadz Umar Toha Al-Munawar. Sambutan berikutnya adalah pengarahan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Abulia Tama yang langsung disampaikan oleh Ustadz Hasan Toha Al-Munawar, dan yang keenam adalah doa penutup. Demikian rangkaian acara di kesempatan pagi hari ini, dan mari kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah seraya mendoakan kepada para pendiri Yayasan Abulia Tama, keluarga pendiri Yayasan Abulia Tama yang telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mendoakan semua pengurus yang masih hidup semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan sekaligus bisa membimbing kita semua. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali bersama dengan membaca surat Al-Fatihah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah tsumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Pada berikutnya kita doakan kepada para pendiri yang kembali kepada Allah dan keluarga pendiri yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhum al-maghfurlah abdikal fakir Habib Taha bin Syawar wa thubluruhi al-marhumah al-maghfurlah abdikal fakir Syarifah Zainah binti Abdullah al-Haddad wa thubluruhi al-marhum al-maghfurlah abdikal fakir Habib Ahmad bin Toha al-Munawar wa thubluruhi al-marhum al-maghfurlah abdikal fakir Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh al-Munawar wa thubluruhi al-marhumah al-maghfurlah abdikal fakir Syarifah Nikmah binti Abdullah bin Yahya wa thummaruhi al-marhum al-maghfurlah abdikal fakir Habib Tahir bin Syekh al-Munawar wa thummaruhi al-marhumah al-maghfurlah abdikal fakirah Syarifah Khadijah binti Sigaf al-Munawar wa thummaruhi al-marhum al-maghfurlah fakir
Habib Umar bin Muhammad Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhumah al-maghfurlah Abdikal Fikir Syarifah Nikmah binti Syekh Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhum al-maghfurlah Abdikal Fakir Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhumah al-maghfurlah Abdikal Fikir Syarifah Mastur binti Segaf Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhum al-maghfurlah Abdikal Fikir Habib Salim bin Hasan Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhumah al-maghfurlah Abdikal Fikir Syarifah Syekhan binti Ahmad Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhum al-maghfurlah Abdikal Fikir Habib Idrus bin Salim Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhum al-maghfurlah Abdikal Fikir Habib Zain bin Ali Al-Jufri, wa thumma ruhi almarhumah al-maghfurlah Abdikal Fikir Syarifah binti Syarifah Sayyidah Asgaf, wa thumma ruhi almarhum al-maghfurlah Abdikal Fikir Habib Muhdar bin Syekh Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhumah al-maghfurlah Abdikal Fikir Syarifah Khadijah binti Idrus Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhum al-maghfurlah Abdikal Fikir Habib Ali bin Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhum al-maghfurlah Abdikal Syarifah Zahra binti Segaf Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhum al-maghfurlah Abdikal Fikir Habib Umar bin Segaf Al-Munawwar, wa thumma ruhi almarhumah al-maghfurlah Abdikal Fikir Syarifah Faizan Asgaf, ghafarallahu dunubahum warhamhum wa nawwir kuburahum wa dakhilhum fil jannah, lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kita doakan kepada seluruh pengurus Yayasan Abul Yatama dari Dewan Pembina, pengawas, dan pengurus harian serta departemen-departemen senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, umur, diberikan kemudahan segala urusannya, dijauhkan negara dari segala fitnah musibah, dan akhirnya Allah memberikan kemanfaatan kepada beliau, dan akhirnya juga Allah berikan keberkahan hidupnya. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya prosesi pelantikan pejabat baru di lingkungan LPI Hidayatullah pada Ustadz Suprapto Hari Setiawan selaku Direktur LPI Hidayatullah dipersilakan. Mohon izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala yawadin. La ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya, hormati Ustaz Ketua Dewan Pembina Yayasan Abul Yatama, seluruh jajaran yayasan, dihormati Umar Taha, Ketua Yayasan Abul Yatama, beserta seluruh Dewan Pengurus Yayasan Abul Yatama. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan LPI. Yang kami hormati kepala sekolah di lingkungan lembaga pendidikan Islam, PAUD, SD, SMP maupun SMA. Ya Allah, hormati
para wakil kepala sekolah PAUD, SD, SMP maupun SMA Islam Hidayatullah. Yang kami hormati para kepala tata usaha LP Hidayatullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa hadir di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat, dan Allah masih berikan banyak kenikmatan kepada kita dan Islam. Oleh karena itu mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dan mari kita senantiasa tingkatkan keimanan dan serta ketakwaan padanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan membacakan pengurus pejabat, maksud saya pejabat baru di lingkungan LPI Hidayatullah yang diberikan amanah pada periode tahun pelajaran 2020-2021 sampai tahun pelajaran 2021-2022, meliputi pemangku jabatan di LPI Hidayatullah, kemudian di unit-unit sekolah mulai PAUD, SMP, SMA, dan SD, SMP, dan SMA Islam itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami atas nama Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah Yayasan Abul Yatama melantik para pejabat baru di lingkungan LPI Hidayatullah Yayasan Abul Yatama Semarang periode tahun pelajaran 2020, 2021, 2022. Adapun pejabat-pejabat baru yang mendapatkan amanah pada periode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama Bapak Eko Wahyudiono SSI MBD. Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SMA Islam Hidayatullah. Jabatan baru Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Insan LPI Hidayatullah. 2. Bapak Adi Suipto SPD. Jabatan lama Kepala Sekolah SMP Islam Hidayatullah. Jabatan baru Kepala Divisi Akademik LPI Hidayatullah. 3. Ibu Suci Wulansari SPD. Jabatan lama Guru Kelas PAUD Islam Hidayatullah. Jabatan baru Kepala Divisi Kesesuaian dan Pembangunan Karakter LPI Hidayatullah. 4. Ibu Nur Ain SPD. Jabatan lama Guru Kelas PAUD Islam Hidayatullah. Jabatan baru sebagai Kepala Sekolah PAUD Islam Hidayatullah. 5. Ibu Robiah Penny Raharjanti SS. Jabatan lama sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SD Islam Hidayatullah. Jabatan baru sebagai Kepala Sekolah SD Islam Hidayatullah. 6. Ibu Ratna Rumsari SS. Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SD Islam Hidayatullah. Jabatan baru sebagai Kepala Sekolah SMP Islam Hidayatullah. 7. Ibu Eti Ningsih SPD. Jabatan lama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Islam Hidayatullah. Jabatan baru Kepala Sekolah SMA Islam Hidayatullah. 8. Ibu Nailatus Sa'adah MPD. Jabatan lama sebagai SUL kelas 5 SD Islam Hidayatullah. Jabatan baru sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SD Islam Hidayatullah. 9.
Bapak Taufik Nur Hidayat SPD. Jabatan lama sebagai HWL kelas 10 SMA Hidayatullah. Jabatan baru sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Islam Hidayatullah. 10. Ibu Sri Widayati SPD. Jabatan lama sebagai Guru SMA Islam Hidayatullah. Jabatan baru sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Islam Hidayatullah. Pejabat baru yang kami bacakan ditetapkan di Semarang pada tanggal 10 Dzulqa'dah 1441 bertepatan dengan 1 Juli 2020. Hadirin yang kami hormati, adapun Bapak Ibu yang masih mendapatkan amanah sesuai dengan SK tahun lalu adalah meliputi Bapak Soeharno di SD, Bapak Abadi di SD Islam Hidayatullah, kemudian Bapak Fatoni di SMP Islam Hidayatullah, Ibu Reni di SMP Islam Hidayatullah, dan juga Ustadz Amiruddin di Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah. Kemudian perlu kami beritahukan Bapak Ibu, untuk pejabat baru di lingkungan di Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah, yakni di divisi akademik, nantinya Ustadz Adi akan dibantu oleh Bapak. Kemudian Ustadz Eko insya Allah nanti akan dibantu oleh Nurina. Demikian yang pejabat baru di lingkungan PI Hidayatullah yang insya Allah mendapatkan amanah untuk periode 2 tahun mendatang. Kami senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya beserta Bapak dan Ibu semuanya yang mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya secara amanah, bertanggung jawab, dan juga senantiasa melaksanakan tugas-tugasnya secara tuntas. Dan tidak lupa pula kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah mendapatkan amanah baru. Semoga senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan pejabat baru di lingkungan LBH Hidayatullah. Selanjutnya kita dengarkan sebutan dari
Ketua Umum Yayasan Abdul Yatama pada Ustadz Umar Toha dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat pada kita demikian banyaknya, bagaimana firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Abdul Yatama Bapak Hasan Toha Putra. Saya hormati Bapak Ayik Nuwar selaku anggota Dewan Pengawas, rekan-rekan pengurus Yayasan Abdul Yatama, Ustadz dari Suprapto selaku direktur, serta Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati pula. Jabatan di mana saja ada saat dimulai, ada saat berakhir. Di antara yang hadir ini mungkin ada yang berpindah ke posisi yang lebih tinggi karena memang kami dari pengurus Yayasan Abdul Yatama merasa perlu untuk bisa meningkatkan kinerja lembaga. Dan dari survei yang kami lakukan, kami diantaranya mendapatkan masukan dari para pengabdi siapa-siapa yang sebaiknya atau selayaknya menduduki posisi tertentu. Dan itu juga kami setelah musyawarah direktur maka diputuskan sebagaimana tadi dibacakan Ustadz Haris. Perlu saya sampaikan di sini, memang amanah ini tidak ringan, tapi saya yakin kalau Bapak Ibu yang menduduki posisi misalnya kepala sekolah, benar amanat ini akan berat kalau dikerjakan sendiri. Oleh karena itu kami memberi beberapa waka atau wakil yang diharapkan bisa membantu tugas dan tanggung jawab para kepala sekolah. Demikian juga di posisi lembaga, yaitu Ustadz Haris sebagai direktur, tidak mungkin Ustadz Haris bisa menjalankan amanah itu dengan sendiri. Maka ada kepala divisi, ada beberapa kepala divisi. Harapan kami akan membantu tugas dan tanggung jawab Ustadz Haris yang mana nantinya bisa menjalankan visi dan misi yayasan. Perlu saya sampaikan di sini bahwa salah satu visi dari Yayasan Abdul Yatama adalah di bidang dakwah. Jadi seperti yang saya sampaikan waktu pelantikan direktur, bahwa kami merencanakan untuk membuka sekolah dasar lagi karena merasa beberapa anak yang seharusnya bisa masuk ke lembaga pendidikan Islam Hidayatullah ini tidak bisa karena ada pembatasan jumlah siswa. Makanya kami berusaha atas arahan dari Dewan Pembina Yayasan untuk memasang target dalam waktu 5 tahun ini bisa berapa SD di kecamatan yang berbeda. Dan doakan insya Allah dalam waktu dekat kami berusaha untuk bisa membuka SD Islam Hidayatullah 2 yang sebenarnya tidak jauh dari posisi kita di SD Islam Hidayatullah saat ini, yaitu di Jalan Aceh. Mudah-mudahan apa yang kami rencanakan yaitu bisa membuka 2 kelas paralel
bisa mendapatkan izin dan bisa kita bangun di dekat dengan GBS saat ini atau satu lingkungan dengan GBS. Sekali lagi, amanah ini sangat berat, tapi dengan selalu memohon kepada Allah dan bekerja sama dengan tim, insya Allah akan terjadi super tim. Kami tidak berharap ada Superman di lembaga pendidikan Islam itu, karena kita harus bekerja sama-sama. Tidak mungkin seorang Ustadz Haris bisa menjalankan lembaga yang demikian besar ini tanpa bantuan Bapak dan Ibu sekalian. Demikian juga saya awal waktu diberi amanah untuk pegang Yayasan Abdiyatama, saya merasa sangat kesulitan, sangat berat karena belum ada pengalaman. Dan itu pun juga saya dengar beberapa hari ini atau 2 hari yang lalu kira-kira itu Bu Nana cerita sama Ustadz Idrus saat diamanati kepala SD merasa berat. Tapi alhamdulillah dengan bantuan para wakanya sukses dan kali ini pun naik ke kepala SD. Dan saya yakin insya Allah semuanya, tidak hanya Bu Nana, semua kepala sekolah mampu dengan catatan bisa bekerja sama dengan tim dan juga tidak meninggalkan Zat yang Maha Kuasa, selalu mohon doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah kita semuanya. Demikian, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita saksikan penyerahan SK pejabat baru di lingkungan LP Hidayatullah yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Abdiyatama, disaksikan oleh Direktur Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah dan kita semua. Kepada Bapak Ibu yang kami bacakan nama-namanya, dimohon untuk berkenan maju ke depan untuk menerima SK tugas baru. Yang pertama kami panggil Ustadz Eko Wahyudiono SSI selaku Kepala Divisi Pengembangan SDI di lingkungan LPI Hidayatullah. Terima kasih Ustadz Eko. Berikutnya adalah Ustadz Adi Suipto SPD selaku Kepala Divisi Akademik LPI Hidayatullah. Kami panggil Bunda Suci Wulansari SPD, Kepala Divisi Kesiswaan dan Pembangunan Karakter LPI Hidayatullah. Berikutnya Bunda Nurain SPD selaku Kepala Sekolah PAUD Islam Hidayatullah. Berikutnya Bunda Roro Robiah Penny Raharjanti SSI, Kepala Sekolah SD Islam Hidayatullah. Kami panggil Bunda Ratna Arumsari SS, Kepala SMP Islam Hidayatullah. Kami panggil Bunda Eti Ningsih SPD, Kepala SMA Islam Hidayatullah. Dipanggil Bunda Nailatus Sa'adah MPD Al-Hajjah, Wakil Kepala Bidang Sekolah
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SD Islam Hidayatullah. Memanggil Ustaz Taufik Nur Hidayat SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Islam Hidayatullah. Terakhir, Bunda Sri Widyayati SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Islam Hidayatullah. Moga juru kamera untuk diambil gambarnya terlebih dahulu. Ustadz Hasan bisa ikut bersama-sama Ustadz Haji sekalian. Ustadz Haji, Ustadz Idrus, ini momen yang Ustadz Idrus, Ustadz Faiz, Ustadz Gun, moga apa dibagi dua ya kan? Agak melengkung. Iya. Ya semuanya. Yang bekas murid di Depok. Kelihatan semua enggak ini? Mungkin agak belakang ya, mungkin. Ini kurang simetris ini. Kurang sini. Biar simetris. Lagi 1, 2, 3. Kayaknya yang berbeda lah. Kayak berbeda. Yang ketiga pakai gaya apa? Senyum. Sudah, terima kasih Bapak-bapak, Ibu semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan pengarahan langsung dari Ketua Dewan Pembina, ada kenang-kenangan dari yayasan untuk Bapak Ibu yang telah mengabdikan menjadi kepala sekolah di lingkungan LPI Hidayatullah. Untuk itu berkenan Ustadz Hasan untuk menyerah Idrus, Ustadz Idrus berkenan menyerahkan kenang-kenangan ini kepada Bapak Ibu yang telah mengabdikan dirinya di menjadi kepala sekolah di lingkungan LPI Hidayatullah. Kami panggil yang pertama Ustadz Eko Wahyudiono, kemudian disusul berikutnya adalah Ustadz Adi, dan yang ketiga adalah Ustadz Halimah Sa'diyah. Satu-satu, Mas. Selanjutnya Ustadz Adi, dan yang ketiga adalah Ustadzah Halimah Sa'diyah. Terima kasih Ustadz Idrus yang menyampaikan kenang-kenangan dari yayasan kepada Bapak Ibu yang telah mengabdikan dirinya menjadi kepala sekolah di LPI Hidayatullah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tunggu bersama, kita dengarkan bersama pesan-pesan arahan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Abul Yatama yang langsung disampaikan oleh Ustadz Hasan Toha. Kepada beliau sepenuhnya kami serahkan. Ini kan tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus adalah salah satu pendiri Yayasan Abul Yatama yang hadir, yaitu yang saat ini selaku anggota Dewan Pengawas Yayasan Abul Yatama, yaitu Bapak Aye serta pengurus yang lengkap ini mulai dari ketua umum dan seterusnya. Juga saya pada kesempatan ini memberikan rasa hormat saya kepada yaitu Direktur Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah Sadari yang dengan seksama yaitu insya Allah akan menjalankan amanah selaku direktur dan tadi dibantu oleh tim yang mulai dari divisi sampai kepala sekolah yang barusan kita sama-sama dengarkan tadi dilantik. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Mari pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kepada kita semua yang hadir di forum ini untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, khususnya Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah Yayasan Abul Yatama. Kalau kita melihat tadi disinggung oleh ketua umum, pengurus, yaitu nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada lembaga kita. Kalau kita itu mau mencoba untuk menghitungnya tidak akan mampu karena terlalu banyak. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Nah, ini tadi. Maka bagaimana rasa wujud syukur kita? Tidak lain, mari kita bersama-sama dan rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat seperti ini, perbanyaklah salawat. Kata Syekh Ali Jabir dalam salah satu di YouTube-nya, itu kalau hari Jumat misalnya kita punya aurat wirid-wirid yang lain, ya
itu bisa ditangguhkan atau bisa tidak dibaca, perbanyaklah sholawat, kata beliau. Ya, saya paling senang. Jadi kalau hari Jumat ini perbanyak aja sholawat. Maka mari kita bersalawat dan salam kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad bin Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya 2 hari yang lalu melantik, yaitu rektor Unisula yang menggantikan atau melanjutkan rektor lama, karena rektor periode 2018-2022 itu berhalangan, maka diganti oleh rektor yang melanjutkan mulai 2020 hingga 2022. Ya, memang suasananya berbeda. Suasananya sangat berbeda. Kalau di sana itu mengikuti prosedur yang biasanya ada sertijab. Kalau di sini memang kekhususan, sehingga tidak ada sertijab. Serah terima jabatan tadi itu, misalnya Ustadz Adi diserahkan ke Ibu Nana, Ibu Nana menyerahkan kepada Ibu Eni, dan seterusnya. Eko menyerahkan. Nah, ini tidak ada. Oh, rupa-rupanya kekhususannya Abdul Yatama, Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah, seperti itu. Sehingga tadi tidak ada serah terima, tanda tangan, segala tidak ada. Ya, itulah memang kekhususannya Abdul Yatama, Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah. Saya akan memberikan apa yang saya berikan kepada rektor saya. Waktu itu memang yang hadir kurang lebih sebanyak ini, yang offline, yang hadir di acara, ya. Tapi diikuti mulai dari lainnya itu virtual semua, ya, dengan Zoom meeting, termasuk LLDT atau Kopertis yang dulu namanya Kopertis, ya. Kopertis sekarang namanya LLDT, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, ya. Itu juga virtual, sehingga waktu memberikan sambutannya pun juga virtual, tidak hadirnya. Nah, saya akan memberikan kepada khususnya pejabat yang barusan dilantik, termasuk kita semua yang hadir. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya akan memberikan pesan kepada mereka yang baru dilantik itu 5 hal utama, atau saya sebut dengan yaitu panca utama. Panca utama, supaya memudahkan aja. Kita ini kan punya Pancasila, ya, dan ini punya panca utama. 5 yang utama. Insya Allah kalau kita, ya, nantinya itu berpegang kepada ini, saya kok sangat optimis, banyak suksesnya. Karena semuanya itu bukan dari saya sebenarnya, saya hanya merangkum. Ya, apa itu yang panca utama itu? Yang pertama, semua insan Abdul Yatama, Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah, terutama pejabat strukturalnya harus dan wajib untuk takwa. Wajib, tidak ada alasan. Uraian takwa itu saya selalu menekankan, yaitu apa? Jangan sampai ada pejabat struktural di lingkungan Yayasan Abdul Yatama, Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah, itu yang melakukan korupsi, melakukan maksiat, melakukan melanggar syariat Allah. Ini. Jadi kalau kita itu taat kepada Allah, mengikuti syariat Allah, sudah jangan ada keraguan sama sekali. Insya Allah kita akan senang. Dengan tidak mengabaikan apa yang menjadi program kerja dari Direktur Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah dengan kepala sekolahnya masing-masing. Silahkan. Itu harus dilakukan. Tapi ini adalah yang saya sampaikan, yang pertama adalah takwa. Rasa kita ini berat kalau rasanya kita itu meninggalkan perintah Allah. Saya juga heran,
Kenapa sih kita itu diajak sholat berjamaah kok berat? Sholat berjamaah itu ayo, terutama yang laki-laki ini harus merupakan kewajiban. Nah, saya sering ngomong, saya ini di Hidayatullah Yayasan Abdul Yatama adalah pendiri. Di Sultan Agung saya penerus. Alhamdulillah di sana itu mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, rumah sakit, dan bisa dilihat mereka semua sholat berjamaah. Lah kok di sini ogah-ogahan sholat berjamaah? Kan ironis. Kenapa? Coba. Jadi yang pertama takwa, dengan apa? Wujudkan yang kelihatan sekali, sholat berjamaah. Jangan sampai melanggar syariat Allah. Dan yang waktu dengan Ustaz Haris itu saya bilang, hilangkan hal-hal yang khilafiyah. Saya tidak kepingin dengar ada khilafiyah. Supaya apa? Sudah hilangkan ini. Kita ikuti syariat Allah. Jadi jangan sampai ada yang bermaksiat. Satu. Yang kedua, program yang sudah dicanangkan dengan landasan takwa kita kepada Allah, maka muncul rasa optimisme kita. Bahwa apa yang kita rencanakan, kita harus optimis. Insya Allah, biidznillah, kita akan bisa maju. Tadi kita sama-sama dengar apa yang disampaikan oleh ketua pengurus, bahwa ada target dalam 5 tahun harus membuka sekolah dasar Islam di kecamatan yang lain. Apakah itu tidak mungkin? Sangat mungkin. Dengan apa? Dasar kita takwa dan punya optimisme. Biidznillah. Jangan ada kesombongan di antara kita. Optimis. Kalau nggak ada optimisme, mau jalan apa bisa ya? Apa mungkin ya? Kok kayaknya berat ya? Wah, belum sudah seperti itu, ya tidak akan bisa sukses bapak-bapak dan ibu sekalian. Perlu ada optimisme. Yang ketiga, yaitu apa? Bahwa munculkan di antara kita keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah Yayasan Abdul Yatama, bahwa lembaga pendidikan Islam adalah belong to us, milik kita. Adalah kalau kan ada ya, saya NKRI, saya Pancasila. Nah ini juga begitu. Saya adalah Hidayatullah, saya adalah Abdul Yatama. Bangga kita dengan lembaga pendidikan Islam Hidayatullah. Jangan sampai ada di antara kita nanti waktu bertemu dengan seseorang, misalnya di jalan ditanya, Bapak, Ibu di mana mengajarnya? Di situ loh, di Jalan Durian. Mana di Durian? Di Jalan Durian Sendol. Kenapa kita tidak berani mengatakan saya di SD, saya di TK, saya di SMP, saya di SMA Islam Hidayatullah? Ini harus menjadi kebanggaan dan kita yakin. Jangan ada keraguan sama sekali. Kita bangga dengan institusi kita. Yang tadi saya katakan, we are proud of Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah. Senang kita, cinta kita. Jadi jangan nanti kalau ditanya loyo, wah karena saya bukan PNS nggak dapat ini, saya adalah pengabdi di Lembaga Pendidikan Islam itu. Bangga, syukur. Apa? Rasa sense of belonging. Ini yang ketiga tadinya. Munculkan rasa sense of belonging. Tahu kalau dalam bahasa Jawanya atau bahasa apa? Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia itu handar beni. Apa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Handar beni. Rasa handar beni harus ada sehingga kalau ada yang akan merusak, yang akan mengganggu, kita semuanya itu tampil, tidak perlu ada pengurus. Semua akan tampil, oh ini kok tiba-tiba saya jalan di malam hari lampunya kok kedap-kedip berbahaya, ini nanti bisa menjadi ada korslet dan sebagainya. Turun, tanya kepada Pak Satpam atau Pak, ini bahaya itu. Nah ini harus dimunculkan rasa sense of belonging dari Beni tadi. Kalau tidak rasa ada dari Beni, ya mau maju terserah, tidak ya nggak ada masalah. Nah ini berbahaya.
Yang keempat tadi yang sudah disebut berkali-kali, yaitu beratnya amanah. Amanah bapak-bapak dan ibu-ibu, amanah ini kalau kita bisa menjalankan, ya Masya Allah, fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Asqal dini al-amanah. Yang paling berat dalam urusan agama itu adalah amanah. Semuanya kita ini. Jangan dianggap bahwa saya ini selaku ketua dewan pembina tidak memperlukan amanah berat, besar. Sekarang diem aja. Mau maju ya sudahlah. Yang penting kan saya sudah merintis, sudah berjalan, sudah terbuka sekarang ini Yayasan Nahdlatul Yatama dengan lembaga pendidikan Islam Hidayatullahnya. Mau berkembang atau tidak terserah kepada pengurus. Nanti pengurus juga terserah kepada lembaga terserah kepada kepala sekolah. Berbahaya kalau seperti ini. Jadi amanah, jangan all out kita. Yang kelima ini yang merupakan panjangan. Yang kelima itu yang biasa kita dengarkan selalu di mana saja dalam melaksanakan organisasi, apakah itu organisasi keagamaan atau organisasi umum sampai korporasi, yaitu apa yang disebut dengan profesionalitas. Jadi profesionalitas. Jadi betul-betul kita harus tahu, apalagi dengan pandemi ini kita belajar banyak. Saya membayangkan kalau tidak ada pandemi ini, mana mungkin saya itu, walaupun saya tidak bisa membuka secara pribadi kecuali kalau di HP, tinggal klik saja. Kalau di HP kan tinggal klik aja, sudah tahu, oh klik ini saya nyambung. Tapi kalau saya harus nyambungkan ke laptop, saya bisa menghabisin waktu, saya bilang nggak mau, saya lama sih nyambungin ini. Ya siapa? Ada, kalau di rumah saya punya anak Muhammad, punya anak yang lain itu saya suruh ngerjain aja siapa saya nih. Kalau di kantor ada staf saya, tolong saya mau Zoom ini disiapkan, sudah lah saya. Nah, profesionalitas itu yang bagaimana? Kita tahu. Misalnya Bu Iin ini Masya Allah, kalau nggak tahu mana Bu Iin tadi? Itu Bu Iin. Bu Iin ini kalau nggak salah pada tahun berapa sudah sempat menjadi kepala sekolah ya Bu Iin ya? Tahun berapa itu? 96 sampai 96 sampai 2000, berarti sudah 24 tahun yang lalu. Ya 24 tahun yang lalu. Ini termasuk satu-satunya kepala sekolah senior nih sekarang. Yang lain ini kan junior semua ini. Ini luar biasa ini. Ini yang sudah mulai pengkaderan betul ini. Nah, apa? Mudah-mudahan dengan profesionalitas tadi, bahwa saat ini Yayasan Nahdlatul Yatama dengan lembaga pendidikan Islam Hidayatullah sudah memulai, yaitu dengan apa yang disebut dengan digital class. Sebetulnya dengan digital class, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu sudah nggak ada masalah. Kita sudah terbiasa. Mungkin waktu itu di Ustadz tadi SMP sama Ustadz Iko ya, mungkin anak-anak kelas 7 sama kelas 10 ya, itu mungkin sudah terbiasa. Sama sekali tidak akan ada ya memang sudah terbiasa. Alhamdulillah kan kita sudah one step ahead, kita sudah lebih dulu, sehingga begitu masuk ada pembelajaran daring ini kita sudah terbiasa ya. Dengan apalah profesionalitas ini adalah perencanaan yang baik, lalu kita amati, ada evaluasi dan sebagainya, dan kita telah menentukan, kalau bahasa kami di Sultan Agung, yaitu embanan, target. Karena kalau tanpa target atau tambah embanan, saya itu khawatir bapak-bapak dan ibu-ibu nanti jalannya ya sudah sekedar saja. Lah, 5 utama tadi ya, kan sekarang lagi musimnya itu diperas ya. Betul kan? Lagi diperes nih. Kalau kayak peres dari 5 yang utama tadi ini, hanya satu, kalau kalian berpegang pada satu, insya Allah sukses. Takwa. Sudah nggak usah yang lain, abaikan. Takwa. Anda betul-betul taat sama Allah,
kita betul-betul obey pada Allah, kita jalankan semua syariat Allah, kita jauhkan semua yang dilarang oleh Allah, insya Allah biidznillah kalian akan sukses. Lembaga kita akan sukses. Yang janji siapa? Kembali bukan saya. Ustadz Amin, Ustadz Haris dan yang lain-lain sering membawakan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang lain wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Coba, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan semua urusannya dan akan diberi rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari segala penjuru yang kita tidak sangka. Hanya pertanyaannya adalah kadang kita itu dengan janji Allah itu selalu ditanyakan, kok kayaknya saya ya sudah takwa, yang mengukur diri kita sudah takwa kepada Allah, taat kepada Allah siapa? Kadang kan diri kita sendiri. Kita nggak sadar bahwa sampai sejauh mana kita ini takwa kita kepada Allah. Begitu kita di luar komunitas, kebiasaan yang lama muncul lagi. Misalnya ngerumpi, berkata bohong, ya, terus tidak hadir hati kita saat kita berkomunikasi kepada Allah. Kita tidak menghadirkan hati kita saat kita itu berinteraksi dengan anak-anak didik kita. Akhirnya terjadi kebohongan yang kita. Nah, ini yang menjadikan akhirnya apa? Kalau bahasa Gus Bahak waktu saya itu silaturahmi ke rumahnya, jangan sampai ada di antara kita itu bosan untuk jadi orang soleh. Jangan sampai bosan di antara kita itu yaitu selalu berdoa kepada Allah. Karena merasa aku udah berdoa, aku sudah baik, aku sudah sholat tepat waktu, aku sudah sholat sunnah dan sebagainya. Tapi kok keinginan saya belum tercapai ya. Bosan dia untuk menjadi orang baik. Lah mudah-mudahan tidak. Jadi kembali, kalau dari panca utama tadi ini saya diperas gitu, hanya satu, tolong pesan saya, yaitu takwa kepada Allah. Selamat dunia akhirat. Kembali yang menjanjikan bukan kami selaku ketua dewan pembina, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin saya sampaikan hari ini dengan bahasa yang kurang lebih sama, ya, itu Pak Hasan mengatakan, kok nyindir saya kan nyindir, nggak ada yang saya panca utama ini kan benar. Sebetulnya apa nih? Kalau kan saya bilang panca utama itu sebetulnya ada Toha, T-nya tadi takwa, O-nya optimis, hanya ini, A-nya amanah, putranya saya ambil 1 P saja, profesional, gampang. Jadi Toha putra itu, Toha itu, jadi paling gampang. Inilah yang saya tanamkan. Kalau di Sultan Agung saya nggak berani ngomong begini, nanti dikira saya promosi Toha putra. Nah kalau di sini saya berani karena semua kan ya alhamdulillah, doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amanah orang tua saya untuk mewakafkan semuanya ini. Ini yang saya berani untuk mengatakan. Jadi gampang kan? Pokoknya asal ingat Toha putra, Toha itu T-nya adalah takwa, O-nya optimis, hanya handar beni atau sense of belonging, A-nya amanah, P-nya itu adalah profesional. Peras jadi satu menjadi takwa. Dah gampang. Nanti uraiannya takwa itu tawadu dan sebagainya itu Ustaz Amin itu. Ya itu yang qanaah dan sebagainya itu Ustaz Amin, Ustaz Haris dan mereka. Saya kira demikian, dan pada kesempatan ini saya akan mengucapkan selamat kepada pejabat baru di lingkungan Bapak Pendidikan. Saya sangat yakin tadi yang disampaikan amanah oleh ketua pengurus, kalau kalian bisa mempunyai rasa handar beni, mempunyai kohesivitas tim atau teamwork yang baik, insya Allah sukses. Tapi kalau nantinya itu berdiri sendiri-sendiri dengan ego masing-masing,
saya bisa jalan sendiri tanpa dibantu oleh yang lain, saya tidak akan sukses. Jadi semua akan bisa sukses manakala kita bekerja bersama. Dan tadi yang disampaikan, jangan lupa, mungkin masih ingat 7 ibadah harian yang selalu saya dengung-dengungkan itu. Pantas kalau sebagai kepala sekolah itu tidak menjalankan 7 ibadah utama yang saya sering. Masih tidak ingat nggak? Bu Nana masih ingat? Betul Bu Nana? Bu Suci masih ingat? Masih ingat nggak? Kalau nggak ingat nanti saya ingatkan lagi. Itu coba itu dijalankan, nanti kan nikmat. Jadi saya yang selalu mengajak kepada bapak-bapak dan ibu itu untuk kebaikan. Saya mengajak pada hal-hal yang, kalau di Tuha Putra saya sering ngomong kepada staf-staf saya ini apa? Saya maaf ya, dengan staf saya yang perempuan ini sampai sudah ikut sama saya kurang lebih adalah 30, ada yang 35 tahun. Saya nggak pernah salaman sama mereka. Betul sama saya nggak pernah salaman. Nah kalau salaman sama perempuan lain, saya tidak mau menjadi inisiator. Salaman saya nggak mau. Tapi kalau orang lain ngajak salaman, saya baru mau. Karena hikmah dengan pandemi ini, semua kan tidak mau salaman. Jadi sekarang ini kok indah sekali ya. Sekarang tanpa ini semua kan jaga diri. Walaupun kita sama-sama sejenis gitu, kita pun kadang-kadang kan nggak mau. Nggak apa-apa. Apalagi sama perempuan. Sekarang sudah saya ketemu, jadi lebih aman. Alhamdulillah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat, dan mudah-mudahan pesan yang tadi disampaikan oleh ketua pengurus, dan tadi saya menyampaikan panjang pertama, yaitu pokoknya gampang aja. Hasan Toha Putra, Toha Putra, ingat aja itu. Sudah salah ingat itu sampai tidak hafal ya keterlaluan. Panca utama itu hati kalian ya. Bukan saya mengatakan supaya Toha ada di hati kalian, enggak. Toha itu nama Rasul, ismi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Toha yaitu dari takwa, optimis, handal beni atau sense belonging, dan profesional. Insya Allah kalau kalian betul-betul menjalankan ini, dan kita boleh diperes menjadi satu takwa, sudah di mana? Yaitu yang hadis mengatakan, yaitu ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Insya Allah selamat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada semua yang baru saja dilantik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu jaga institusi kita dan menjadikan institusi kita itu berkembang dengan baik di bawah rahmat dan ridhonya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan juga permohonan maaf kalau ada sebagian dari anggota pembina maupun pengawas yang tidak bisa hadir karena memang berhalangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian sambutan, arahan, pesan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Abelia Dharma dengan inisial yaitu Toha P. Ini sudah saya catat, tidak hanya dicatat mestinya ya. Ini bukan sekedar catatan tapi diamalkan. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih pada Ustaz Hasan. Mudah-mudahan takwa, optimis, handal beni, amanah dan profesionalitas ada di benak semua unsur pimpinan, dan nanti lumeber kepada seluruh pengabdi di Lembaga Pendidikan Islam Hidayatullah, yang akhirnya kita mendapatkan natijah buah dari itu semua adalah kemuliaan, keberhasilan, kesuksesan tidak hanya dunia tapi insya Allah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika ya latif ya latif ya latif ultuf bi taysir fa inna taysira kulli asirin alaika yasir. Nas'aluka al-yusra wal lutfa was-sihhata wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Sallimna wal muslimin bin nabiyyi khairil anam wa bi ummil mu'minin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kan, dengan diakhirinya dengan doa, maka berakhirlah rangkaian acara di kesempatan pelantikan pejabat baru LPI Hidayatullah Masa Khidmat 2021-2022. Dari kami ada kekurangan kekhilafan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pimpinan dan pelatihan selamat. Selamat ya.